Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita memohon pertolongan kepada Allah, nasta'inu billah, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Cobi sebelum ke materi baru, kira-kira ada yang ingat kemarin kita membahas masalah apa? Bunda Khadijah. Masya Allah, Bunda Khadijah itu kalau boleh tahu siapa ibu? Istri Rasulullah yang keberapa? Yang pertama. Masya Allah, betul, alhamdulillah. Berarti ibu-ibu murajaah ya, alhamdulillah. Jadi yang namanya belajar itu sampai Allah wafatkan kita, apa yang kita pelajari kita kembali murajaah, evaluasi lagi ya, Masya Allah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi subhanallah, kita kembali ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu turun wahyu, diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyendiri di Gua Hira. Dan itu subhanallah, ketika datang wahyu, keadaan Rasulullah SAW kala itu subhanallah terkejutnya luar biasa. Datang malaikat dengan rupanya, dan itu pertama kalinya Rasulullah SAW melihat malaikat, subhanallah. Sampai malaikat kemudian memeluk Rasulullah SAW dan mengatakan, Iqra, bacalah ya Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, kata Rasulullah SAW. Diulangi lagi, Iqra, baca ya Muhammad. Kata Nabi kita Muhammad SAW, saya nggak bisa baca. Maka kemudian malaikat berusaha untuk mentalkin, pelan-pelan membacakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi pun mengikutinya. Subhanallah ibu-ibu, di situ Rasulullah SAW ketika itu keadaannya keringat dingin karena baru pertama kali melihat sosok malaikat, yang mana kita tahu malaikat itu memiliki sayap yang sangat-sangat banyak ya, Masya Allah. Dan kita mengimani malaikat itu punya sayap. Jangan coba-coba ibu pengen ketemu malaikat, nanti sekalinya ibu pengen ketemu malaikat, yang datang malaikat maut, ya kan? Nanti ibu, wah, cita-citaku pengen ketemu malaikat, ternyata yang datang malaikat maut. Maka kita yakini, imani bahwasanya malaikat itu punya sayap, karena Rasulullah SAW yang menerangkan hal ini. Dan Rasulullah SAW ketika itu beliau berkucuran ya, keringat dingin, kemudian beliau pulang ya ke rumah. Beliau menemui istri tercintanya, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah ibu-ibu, bisa dibayangkan enggak? Atau mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, kenapa Rasulullah SAW ketika turun pertama wahyu itu nggak datang kepada pamannya Abu Talib? Kan kita tahu Abu Talib itu adalah di antara paman Rasulullah SAW yang sayang kepada Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW ketika turun wahyu beliau tidak lari atau tidak berjumpa dengan karib kerabatnya, tetapi kepada istrinya beliau datang dan berusaha untuk menceritakan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Inilah subhanallah keutamaan Ibunda Khadijah yang mampu menenangkan hati suaminya di kala galau. Di kala galau Rasulullah SAW datang gelisah mendatangi istrinya dan mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Itu saking karena gelisahnya, saking karena takutnya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Khadijah istriku tercinta, aku tadi begini dan begini, cerita runut. Maka Rasulullah SAW kala itu beliau mengira yang datang itu bukan malaikat, tapi gangguan dari iblis awalnya. Kemudian Ibunda Khadijah menenangkan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai suamiku tercinta, wahai belahan jiwaku, wahai pangeranku. Panggilan-panggilan romantis ya dikeluarkan dari lisan Ibunda Khadijah. Tenangkanlah jiwamu. Sesungguhnya engkau itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau wahai suamiku orang yang terbiasa memberikan makan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang tidak punya makan, engkau berikan makanan. Engkau wahai suamiku orang yang sangat-sangat memiliki akhlak yang mulia. Engkau wahai suamiku adalah orang yang senantiasa mempermudah urusan orang lain. Engkau wahai suamiku adalah orang yang sangat sayang kepada anak yatim. Maka percayalah, kata Ibunda Khadijah, bahwasanya Allah akan menjagamu. Akhirnya Ibunda Khadijah mendatangi anak pamannya, yaitu siapa? Waraqah bin Naufal, dan mengatakan bahwasanya suaminya yaitu Nabi Muhammad SAW kelak akan menjadi seorang nabi. Subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Maka Ibunda Khadijah menemani perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW dalam suka dan dukanya. Dan inilah awal mula Ibunda Khadijah menyiapkan dirinya di dalam dunia dakwah. Subhanallah.
Barang siapa di antara kita yang Allah takdirkan suami-suami kita menjadi seorang dai, penyeru-penyeru kebenaran, maka hendaklah kita sebagai istri dari para dai memiliki mental yang tangguh setangguh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Hendaklah kita memiliki jiwa yang tenang setenang Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bisa dibayangkan, Bu, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, janganlah kau sembah berhala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau mengubur bayi perempuan hidup-hidup, ya. Janganlah engkau meminum khamar, janganlah engkau berjudi." Maka tantangan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu rintangannya berasal dari pamannya terlebih dahulu, dari karib kerabatnya, kemudian dari orang-orang Arab pada waktu mereka menerima dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan orang-orang dengan mengatakan, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, datang ke sebuah tempat, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai orang-orang, datanglah kemari, datanglah kemari." Maka orang-orang berkumpul, termasuk pamannya Rasulullah SAW juga berkumpul. Dan ketika itu apa yang terjadi, ibu-ibu? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai orang-orang yang ada di tempat ini, percayakah kalian kalau aku berkata di belakang ini ada musuh yang akan menggempur?" Apa orang-orang Quraisy mengatakan? "Wahai Muhammad, engkau di hadapan kami adalah orang yang paling terpercaya. Tidak pernah terjadi dalam dirimu engkau berdusta. Maka apapun yang engkau bawa, kami akan mempercayainya." Kemudian Rasulullah SAW ketika itu mengatakan, "Jikalau kalian percaya, maka aku akan berkata, sesungguhnya Tuhan kita adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekutukan Allah dengan para berhala yang ada di depan Ka'bah kala itu." Subhanallah teman-teman, ketika Rasulullah SAW mulai mengajak mereka kebenaran, mereka kemudian mulai tidak mempercayai Rasulullah SAW. Ketika Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Aku adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala," maka mereka mulai menjauhi Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mulai mencela Nabi kita Muhammad SAW dengan perkataan-perkataan dan tuduhan-tuduhan kejinya. Mereka mengatakan Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang penyihir. Mereka mengatakan Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang, mohon maaf sekali, sebagai orang gila. Mereka mengatakan Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang pandai bersyair. Mereka mengatakan kata tuduhan-tuduhan keji kepada diri kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan teman-teman, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya ucapan yang mereka lakukan kepada diri Nabi Muhammad SAW, bahkan perbuatan-perbuatan mereka itu menunjukkan kebencian mereka, musuh-musuh Islam, kepada diri Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai suatu hari pernah Rasulullah SAW itu sholat di depan Ka'bah. Kemudian setelah Rasulullah SAW sedang sujud, ya, dilempari kotoran, ya subhanallah, di pundak Rasulullah SAW. Rasulullah memperlama sujudnya. Datang putri tercintanya yaitu Fatimah Zahra, mengambil kotoran tersebut dari punggung ayahanda tercintanya, dan kemudian baru Rasulullah SAW bangun. Itu menunjukkan, ibu-ibu, kebencian mereka, musuh-musuh Islam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, maka tak heran kalau hari ini ada penyeru-penyeru kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar. Para da'iyah tidak menginginkan sesuatu kecuali kita itu ingin bersama-sama masuk surganya Allah. Tak heran kalau zaman sekarang orang-orang yang mulai menyeru kebenaran itu banyak dicela, banyak dibenci, banyak tidak disukai oleh orang-orang, karena memang sunnatullah dari zaman dahulu kala ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya saya adalah nabi terakhir, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang-orang yang tidak mau masuk Islam, mereka benar-benar memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah teman-teman, Ibunda Khadijah menguatkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harta yang dimilikinya, beliau rela untuk menghabiskan harta yang beliau telah miliki sebelum menikah dengan Rasulullah SAW untuk perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, beliau adalah wanita yang sangat mulia.
Hartanya beliau habiskan untuk Islam, jiwanya beliau habiskan untuk Islam, waktunya beliau habiskan untuk Islam. Bahkan subhanallah, Ibunda Khadijah itu ketika Rasulullah SAW datang dan mengadukan permasalahan-permasalahan umat, maka Ibunda Khadijah berhasil untuk menguatkan diri Nabi kita Muhammad SAW. Tak heran ya Bu, pernikahan terlama Nabi kita Muhammad SAW dengan istri-istri beliau adalah dengan Ibunda Khadijah. Itu pernikahan terlama. Rasulullah SAW menikah dengan Ibunda Khadijah di usia beliau 25 tahun, dan beliau ketika ditinggal wafat oleh Ibunda Khadijah ketika usia Rasulullah SAW 50 tahun. Berarti berapa lama Bu? 25 tahun. Subhanallah, itu pernikahan terlama. Dan yang lebih kerennya lagi, subhanallah, pada waktu Ibunda Khadijah menjadi istri Nabi kita Muhammad SAW, maka kala itu Rasulullah SAW tidak terfikir untuk berpoligami. Jadi ibu, kalau pengen suaminya nggak poligami, jadi seperti Ibunda Khadijah. Kira-kira siap napa mboten? Insya Allah. Nanti kalau ditakdirkan poligami pripun? Ya pun niku sampun takdir. Diterima dengan baik. Jadi maksudnya begini, subhanallah. Dulu tuh Rasulullah SAW itu sudah mendapatkan semuanya dari Ibunda Khadijah. Apa yang gak didapat? Ibunda Khadijah dewasa, Ibunda Khadijah berhasil menenangkan jiwa Nabi Muhammad, Ibunda Khadijah emosinya itu stabil. Ya subhanallah, ibu-ibu zaman sekarang, kalau ibu-ibu dicurhatin oleh suami ibu-ibu dari luar nih, suaminya curhat kepada ibu-ibu, datang ke rumah curhat masalah permasalahan yang ada di luar rumah. Kira-kira ketika ibu-ibu itu berpendapat, memberikan masukan menurut suami ibu-ibu, masukan yang ibu-ibu katakan kepada suami itu membuat lebih jernih atau lebih keruh? Lebih apa Bu? Yakin? Insya Allah, alhamdulillah. Kalau kita bisa memberikan masukan yang lebih jernih, berarti masya Allah ibu-ibu salihah. Tapi kalau justru kita lebih memperkeruh suasana, berarti ada sesuatu dalam diri kita. Subhanallah. Terkadang ya Bu, terkadang misalnya terjadi yang namanya rumah tangga ya. Terkadang kita tidak pernah bermasalah dengan suami kita, tapi kadang ada sedikit konflik dengan keluarga besarnya. Misalnya, entah suami dengan ibunya, entah suami dengan saudara-saudara lainnya. Nah, kalau demikian, kemudian suami bawa pulang ke rumah, cerita ke kita, kita jangan ngompor-ngomporin untuk malah suami kita durhaka kepada ibunya. Bukan ngompor-ngomporin suami kita justru akhirnya memutuskan tali silaturahim dengan keluarga besarnya. Tapi kita kalau pengen mencontoh Ibunda Khadijah, menguatkan jiwa suami kita, katakan, wahai suamiku, beliau adalah ibundamu. Engkau tetap berbakti kepada ibundamu. Wahai suamiku, mereka adalah keluarga besarmu, maka tetap kau jalin silaturahim dengan mereka. Dan itu yang membuat akhirnya tenang jiwa suami kita. Jadi ini PR ya ibu-ibu. Jangan sampai kita ngompor-ngomporin sesuatu yang buruk. Tetaplah seperti Ibunda Khadijah. Apapun yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, tetap beliau itu menjadi wanita yang tenang, menjadi wanita yang memberikan masukan-masukan yang bagus kepada suami tercintanya. Subhanallah. Sampai Rasulullah SAW itu saking cintanya kepada Ibunda Khadijah, beliau juga sangat memuliakan kawan-kawan Ibunda Khadijah. Jadi beliau tuh kenal, oh Ibunda Khadijah tuh punya teman ini. Beliau muliakan kawan-kawannya. Subhanallah. Sampai Bu, saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Ibunda Khadijah, beliau telah wafat terbujur kaku di kubur, nama beliau tetap disebut oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Rasulullah SAW. Kenapa Ibunda Khadijah telah meninggal tapi namanya tetap disebut? Begitulah diri kita sebagai seorang istri. Manakala kita bisa berbakti kepada suami kita, manakala kita bisa memuliakan suami kita, manakala kita bisa menjadi istri yang menenangkan jiwa suami kita, walaupun kita sudah tiada di dunia ini, tetap nama kita akan dikenang baik oleh suami kita. Dan ini tugas besar kita sebagai seorang istri. Tugas besar kita sebagai seorang istri, jadilah istri-istri solihah yang menemani suami kita, baik menemani sukanya dan dukanya. Karena kita tahu Ibunda Khadijah tidak pernah meninggalkan Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan sedih sekalipun. Kita tahu ketika Islam dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya Abu Bakar
Bakar radhiyallahu an, dengan masuknya Umar radhiyallahu an, dengan masuknya Utsman radhiyallahu an. Maka ketika itu orang-orang Quraisy tidak suka, ibu-ibu, tidak suka dengan kekuatan Islam yang mulai tumbuh. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kala itu mencari celah, mencari orang-orang yang lemah dari kalangan sahabat. Mereka menyiksa sedemikian rupa sampai akhirnya Rasulullah SAW gak tega melihat penyiksaan bertubi-tubi kepada para sahabat. Dan akhirnya Rasulullah SAW kala itu memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Tahu Habasyah, Bu? Habasyah itu sebuah negeri di mana di sana ada raja yang sangat adil. Kata Rasulullah SAW, di daerah Ethiopia ya. Dan itu subhanallah, raja yang adil itu yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang bernama Najasyi. Kata Rasulullah SAW, wahai para sahabatku, kalian pergi ke Habasyah karena di sana ada raja yang adil, ya, yang tidak menzalimi rakyatnya. Maka di situ mulai ujian di mana Ibunda Khadijah akhirnya berpisah dengan putri tercintanya yaitu Ruqayyah. Ya, Ruqayyah ikut dengan suaminya yaitu Utsman bin Affan ke negeri Habasyah, dan subhanallah kala itu mulailah beliau akhirnya harus berpisah dengan putri tercintanya. Bukan hanya di situ teman-teman, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ketika mereka tahu bahwasanya kaum muslimin mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi yang ada di Habasyah, mereka juga mulai mencari celah bagaimana menyengsarakan para sahabat radhiyallahu anhum yang masih tersisa di Mekah. Kala itu mereka membuat sebuah perjanjian di mana di situ adanya pemboikotan, dan subhanallah selama kurang lebih 3 tahun keluarga Bani Hashim, Rasulullah SAW itu berasal dari Bani Hashim, beserta orang-orang yang ikut bersama Nabi kita Muhammad SAW, mereka berada dalam keadaan kelaparan. Jadi benar-benar orang Quraisy ini woro-woro kepada kafilah-kafilah dagang kala itu untuk tidak memberikan makanan, tidak memberikan bahan makanan kepada Bani Hashim. Sampai Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, kala itu juga ikut dalam pemboikotan ini, ikut dalam keadaan di mana mereka itu sampai, kalau ibu-ibu baca di buku sirah itu, sampai keadaannya mereka itu kelaparan yang harus mereka makan sampai daun-daunan. Ya, saking laparnya, Bu. 3 tahun, bayangkan. Itu kira-kira kalau misalnya ibu-ibu 3 tahun tidak ada makanan, tidak ada minuman, kira-kira masih kuat napa mboten? Nggak ada yang kuat. Saya jadi ingat ya, kawan kami tuh yang ada di Indonesia bercerita bahwasanya ayahanda beliau yang saat ini berada di Yaman itu untuk makan saja sekarang sudah seperti zaman dahulu kala. Jadi sudah nggak ada lagi yang namanya bahan bakar. Mereka makan ya dari hasil bumi yang mereka tanam, itu pun lama. Sayur-sayuran dari ibu kota nggak datang karena memang di mana-mana ada perampok-perampok gitu ya, yang memang nggak bisa akhirnya bahan makanan sampai ke tempat ayahanda beliau. Beliau mengatakan, subhanallah, saya tuh nggak bisa membayangin bagaimana keadaan Rasulullah SAW bersama para kerabatnya, keluarga besar dari Bani Hashim serta para sahabatnya 3 tahun, Bu. Nggak ada bahan makanan masuk, nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada yang bisa diminum, sampai saking laparnya mereka itu harus memakan daun-daunan. Subhanallah. Dan ini kondisi di mana Ibunda Khadijah pun ikut menemani Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kita tahu ya teman-teman, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibunda Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau adalah seorang yang bangsawan, seorang yang hartanya di mana-mana, kaya raya. Ya, seorang wanita yang mulia. Tetapi ketika melihat kondisi suaminya sedemikian rupa, beliau tidak meninggalkannya. Mutiara hikmah yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini, ibu, kita itu mencintai suami kita itu dalam keadaan suka dan duka. Di masa pandemi ini ada kalanya pasangan-pasangan suami istri diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seorang istri harus benar-benar menerima ketetapan Allah dengan suami yang di PHK misalnya, atau suami yang tidak lagi bekerja karena memang kondisi pandemi yang saat ini. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan sebagai istri solihah, jangan pernah tinggalkan suaminya. Zaman sekarang tuh, Bu, banyak wanita-wanita yang akhirnya apa? Mereka meminta cerai karena apa?
karena beralasan suaminya sudah nggak bisa kerja, di PHK. Padahal kalau kita masih mau menemani suami kita, suka duka kita jalani bersama, maka subhanallah Allah kasih jalan keluarnya. Allah kasih jalan keluarnya. Perceraian di dalam Islam, ya perlu kita ingat wahai ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah jalan terakhir dalam berumah tangga. Kalau bisa ada selain jalan keluar, selain perceraian, maka lakukanlah. Zaman sekarang banyak, sangat disayangkan para wanita yang mungkin itu masalahnya kecil, mulai mereka menggugat cerai dengan alasan suaminya sudah tidak lagi bisa memberikan apa-apa. Padahal memang kondisinya tuh sudah mau bekerja suaminya tapi nggak ada kerjaan, atau mungkin ada kerjaan tapi tidak seperti sebelum pandemi misalnya. Maka kita kuatkan jiwa suami kita. Wahai suamiku, yuk apa yang bisa kita bantu, ayo kita mulai menerima takdir Allah, ayo saya siap menemanimu dalam suka dan duka. Ya, subhanallah, ini contoh Ibunda Khadijah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, menemani Rasulullah SAW sampai dalam keadaan Ibunda Khadijah itu mengalami kelaparan. Subhanallah. Dan beliau tidak meninggalkan Rasulullah SAW, beliau tetap menemani Rasulullah SAW. Subhanallah. Sampai akhirnya subhanallah, ketika pemboikotan itu ya terus berlangsung, sampai akhirnya Allah menolong para sahabat dan Allah menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan didatangkannya rayap. Pernah dengar nggak kisahnya? Jadi itu perjanjiannya tuh Bu, perjanjiannya dimakanin rayap. Allah telah mengirimkan rayap-rayap untuk memakan perjanjian yang telah ditulis oleh mereka orang-orang Quraisy. Kemudian akhirnya perjanjian yang sudah dipasang di Ka'bah itu robek kecuali nama Allah yang tidak dirobek oleh rayap. Dan akhirnya Allah batalkan perjanjian tersebut dan kaum muslimin bisa keluar dari pemboikotan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya Masya Allah. Subhanallah. Selesai pemboikotan, Ibunda Khadijah kemudian mulai sakit-sakitan. Karena beliau 3 tahun tuh yang biasanya hidup, maksudnya ada harta, ada kondisi lebih baik. Kemudian kondisi 3 tahun tuh benar-benar Ibunda Khadijah merasakan sampai makan daun-daunan. Kemudian Ibunda Khadijah mulai sakit-sakitan dan tepat di usia Ibunda Khadijah 65 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah, subhanallah. Dan ibu-ibu tahu, setelah Ibunda Khadijah wafat tidak lama Allah mewafatkan juga paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Maka tahun itu oleh para ulama dikatakan sebagai Amul Huzn. Apa itu Amul Huzn? Tahun kesedihan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun itu beliau sangat-sangat sedih sekali kehilangan 2 orang yang sangat beliau cintai. Beliau itu ibu-ibu sangat cinta kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Beliau berusaha di detik-detik terakhir paman beliau menghadapi sakaratul maut, beliau datangi paman beliau. Beliau mengatakan, "Ya Am, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan bisa menjauhkan engkau dari siksa neraka. Wahai pamanku, terus Rasulullah mendatangi pamannya untuk berusaha agar pamannya mengatakan di detik-detik terakhir kehidupannya ucapan la ilaha illallah. Tapi ternyata hidayah belum Allah turunkan kepada paman beliau. Ini menunjukkan Bu, mutiara hikmah dari kisah ini, berarti jikalau kita sudah berusaha berdakwah kepada orang lain tapi ternyata orang itu tidak berubah, berarti hidayah belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Rasulullah SAW mencoba untuk mengatakan kepada pamannya, "Ya Am, qul la ilaha illallah," ternyata adik-adiknya Abu Thalib, paman-pamannya Rasulullah SAW yang lain datang kepada Abu Thalib dan mengatakan, "Akankah engkau tinggalkan agama nenek moyang kita? Akankah engkau wahai Abu Thalib mengikuti agama keponakanmu?" Dan akhirnya Abu Thalib pun meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu
tahu membalas jasa. Karena beliau paham, beliau pernah diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Dan beliau ingin memberikan hadiah terakhir untuk pamannya. Agar pamannya mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau menyembahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata apapun yang dilakukan oleh manusia, kalau hidayah belum diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama hidayah taufik, maka tidak ada satupun yang mampu memberikan hidayah. Ya subhanallah. Dan ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tepat di tahun Amul Huzn ini Rasulullah SAW merasa sangat-sangat sedih, ya, sangat-sangat sedih ketika ditinggal oleh dua orang tercinta, yaitu Ibunda Khadijah, istri yang sangat beliau cintai, dan oleh Abu Thalib, paman beliau yang sangat beliau cintai. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dan semoga kita semuanya bisa meneladani sosok Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, karena beliau adalah sosok bagi kita kaum muslimah bagaimana menjadi istri salihah, bagaimana menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Kita tahu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibunda Khadijah berhasil mendidik putri-putri beliau yaitu Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah ya dengan baik. Beliau mampu menjadi sosok teladan bagi anak-anaknya. Beliau pun juga mampu menjadi sosok teladan bagi pendamping para dai yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Alhamdulillah, selesai kisah Ibunda Khadijah. Yang terakhir yang akan kita bahas ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keutamaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Satu apa, Bu? Masya Allah, istri yang sangat setia mendampingi suaminya. Dua, Masya Allah, wanita yang pertama kali masuk Islam. Masya Allah. Tiga, monggo Bu. Masya Allah, wanita yang sangat-sangat penyabar. Masya Allah. Empat, monggo Bu. Masya Allah, berhasil menjadi sosok teladan ya bagi anak-anaknya. Masya Allah. Lima, monggo ibu-ibu. Masya Allah, sebaik-baik wanita. Masya Allah, betul, sebaik-baik wanita yang ada di dunia ini adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan subhanallah, Allah memberikan balasan kepada Ibunda Khadijah kelak. Allah akan berikan beliau rumah di surganya, yang mana rumahnya Ibunda Khadijah itu terbuat dari emas. Ya Masya Allah, pengen Bu dibangunkan rumah dari emas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya. Jadi nggak usah sedih. Rumah kita di dunia apapun kondisinya toh akan kita tinggalkan. Yang kita pinta dan kita mohon kepada Allah itu kelak, wahai Robku, besok aku ingin dibangunkan rumah di surga. Asia, wanita terbaik juga ya yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Asia istri Firaun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, berikanlah aku rumah di surga. Sekarang kita mohon, minta kepada Allah, ya Allah, hamba ya wahai Rabbku memohon kepada Engkau, bangunkanlah rumah di surga untukku wahai Rabb. Dan ibu-ibu tahu, rumah di surga tuh gak ada yang jelek. Rumahnya bagus semua. Batanya itu bukan lagi dari tanah liat, tapi dari apa? Dari emas, dari mutiara-mutiara yang sangat bagus. Jadi ibu-ibu yang saat ini punya rumah kondisinya apapun, disyukuri. Alhamdulillah. Toh ini rumah gak akan kita bawa mati. Toh ini rumah gak bisa kita bawa nanti ke akhirat. Jadi kita mohon kepada Allah agar diberikan rumah terbaik di surga. Baik, yang keberapa tadi Ibu? Yang kelima ya? Yang keenam, monggo. Yang subhanallah, beliau adalah sosok istri yang berhasil menemani suami tercintanya di kala keadaan yang sulit. Subhanallah. Dan ini contohnya bagi kita semuanya ya ibu-ibu. Masya Allah, tidaklah wanita yang demikian kecuali wanita ini tangguh. Masya Allah. Dan ketika kita mencintai suami kita tuh Bu, jangan pernah kita mencintai karena rupanya. Karena kalau kita cinta kepada suami kita karena rupanya, Allah rubah tuh rupanya misalnya ya, kita sudah gak cinta lagi. Jangan pernah kita mencintai suami kita itu karena hartanya, karena kalau suatu hari hartanya Allah ambil, kita sudah gak cinta lagi. Jangan pernah kita mencintai suami kita karena nasabnya, ya kan? Tapi cintailah suami kita karena agamanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi terakhir, silakan, monggo. Apa yang bisa diambil dari kisah perjalanan Ibunda Khadijah? Masya Allah, komplit Bu. Beliau adalah seorang istri yang memuliakan suaminya, mendukung suaminya,
dengan harta, waktu dan jiwa. Masya Allah, Allahu Akbar. Kan tidak heran Bu, istri-istri solihan nih yang di dunia yang dia bisa benar-benar berbakti kepada suaminya, besok nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, istri-istri solihah ini akan Allah persilahkan masuk dari pintu surga manapun yang dikehendaki. Jadi tugas kita hari ini, sudahkah kita menjadi istri solihah bagi suami kita? Apapun kondisinya, maka kita harus syukuri kita masih punya suami. Karena di luar sana ada banyak wanita-wanita yang saat ini sudah tidak lagi memiliki suami, ya kan? Di luar sana ada banyak akhwat-akhwat yang saat ini pengen nikah tapi kuota laki-lakinya lebih sedikit daripada kuota akhwat atau daripada kuota anak-anak perempuan. Maka kita syukuri dulu. Saya sering mengatakan kalau ada orang curhat, "Ustazah, suami saya itu begini, itu bagaimana?" Apa yang bisa saya katakan kepada ibu yang curhat itu? Saya katakan, syukuri dulu keberadaan suamimu. Disyukuri dulu. Disyukuri, alhamdulillah. Ketika kita bersyukur atas keberadaan suami kita, maka kita akan lebih plong dada-dada kita. Kemudian setelah kita bersyukur, lihat kelebihan suami kita. Jangan pernah lihat kekurangannya terus, tapi lihat kelebihannya. Dan jangan pernah, ibu-ibu, ini nasihat untuk diri saya dan ibu-ibu, jangan pernah terlontar dari lisan kita mengatakan kepada suami kita dalam keadaan sesulit-sulitnya kita katakan kepada suami kita, wahai, biasanya ibu-ibu kalau lagi nggak rukun sama suami bilangnya apa? Oh mas. Kalau pas lagi baikan manggilnya apa Bu? Sama ya, lempeng ya Bu ya. Dirubah Bu. Kalau lagi baikan manggilnya sayangku, cintaku, belahan jiwaku. Kalau nggak lagi baikan panggilnya mas. Mas, misalnya ini jangan sampai terlontar. Naudzubillah summa naudzubillah, jaga lisan kita. Jangan sampai dalam keadaan sesulit-sulitnya, dalam keadaan kita kesel ke suami kita, jangan sampai terlontar kata-kata seperti ini. Mas, jenengan ini belum pernah berbuat baik kepada diriku dan anak-anakku selama ini. Subhanallah, perkataan itu bisa menyebabkan seorang wanita masuk ke dalam nerakanya Allah. Rasulullah SAW ketika itu diperlihatkan dengan banyaknya mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Dan apa kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan banyaknya wanita masuk ke dalam neraka? Apakah mereka mengkufuri Allah? Kata Rasulullah SAW, bukan, mereka bukan mengkufuri Allah, tapi mereka tidak bisa bersyukur dengan apa yang dibawa oleh suaminya. Tapi mereka, wahai laki-laki, kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat, dikala kalian itu membuat kecewa para istri atau para wanita, maka ada di antara mereka para wanita yang mengatakan, wahai suamiku, engkau tidak pernah berbuat apapun kebaikan kepadaku dan kepada anak-anakku. Subhanallah. Hati-hati Bu dengan jerat-jerat iblis yang bisa menggoyahkan rumah tangga seorang muslim. Hati-hati dengan bisikan-bisikan syaitan yang akhirnya meluluh lantahkan rumah tangga seorang muslim yang sudah dibangun dari awal. Jadi kita benar-benar minta kepada Allah dengan memperbanyak doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan suami kita menjadi hamba-hamba Allah yang salih dan salihah, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita calon-calon penghuni surganya, dan kelak kita bisa berjumpa dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Amin. Allahumma amin. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan milik saya pribadi. Saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Tidaklah saya mengatakan kecuali saya mencintai ibu-ibu karena Allah, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di pertemuan berikutnya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas Ibunda Saudah binti Zam'ah. Ya, jadi sebelum Ibunda Aisyah, kita akan membahas Ibunda Saudah binti Zam'ah. Karena Ibunda Saudah ini yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Baik, aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.